Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul sebelumnya kita udah ngebahas tentang algoritma Instagram itu bekerjanya, aduh kurang geser, bekerjanya seperti apa. Ya. Nah sekarang algoritmanya mirip-mirip sama Instagram, tapi ini di TikTok. Tapi ada sedikit perbedaan lah, karena di TikTok ada live dan lain-lain ya. Nah sekarang gue akan jelasin perbedaannya apa dan gimana caranya algoritma TikTok itu bekerja. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung stay tune sampai habis. Bah. Oke, sekarang gue akan jelasin tentang algoritma dari TikTok. Nah, algoritma dari TikTok ini tuh rada mirip sama si Instagram. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini seperti yang tadi sebelumnya gue udah jelasin di Instagram algoritma, ya kan? Jadi kalau lo itu sebagai content creator, lo harus bikin konten yang usernya itu bener-bener betah untuk ada di platform ownernya, dilihatnya dari skor engagement sama si platform ownernya, sehingga kita bakalan di-boost untuk dapetin followers lebih banyak dan engagement lebih banyak, exposure lebih banyak. Exposure tuh banyak orang yang tahu kita, kasarnya kayak gitu. Awareness lah kasarnya kayak gitu. Di sini juga yang membuat gua sangat anti dengan yang namanya beli followers atau beli engagement. Kenapa? Karena kalau lu beli followers, mereka ini usernya user fiktif gitu loh. Mungkin followers lu bakal nambah tapi engagement lu sampah. Padahal si platform owner setelah yang gue udah jelasin ya di modul Instagram algoritma tersebut, mereka melihatnya engagement dari usernya. Kalau misalnya lu beli followers, ya usernya gak bakalan engage sama lu. Ya akun lu gak bakal di-boost. Jadi kalau misalnya lu udah ketanggung beli followers, lu harus kepikiran lagi atau pikir-pikir lagi. Dan lu bisa konsul juga di komunitas, apakah lu bikin akun baru atau enggak. Karena simpelnya akun sosial media lu, ibarat kata isinya tuh udah sampah gitu loh, udah busuk, udah campur sama bot-bot yang nggak jelas, akun-akun fake yang nggak jelas, kayak gitu. Oke? Nah kalau lu beli engagement mau sampai kapan lu harus keluarin duit untuk engagement terus? Nanti takutnya kalau lu di endorse sama orang, ternyata engagement lu sampah, nama lu jadi jelek. Makanya gue sangat anti banget untuk fake followers dan fake engagement. Sama kalau misalnya lu bikin grup untuk engagement group kayak gitu, mau sampai berapa lama sih orang-orang tersebut kongsian sama lu atau kerja sama lu untuk engage terus-terusan, lama-lama bosan juga. Dulu waktu gue bikin IG hack, ya kan, Instagram hack sebelumnya, di tahun 2020 engagement group masih works buat awal-awal. Tapi sekarang jangan pakai. Karena percuma kalau lu pakai Instagram buddies atau engagement group, ya nggak bakalan grow. Kayak gitu. Semuanya fake engagement semua. Dan lu pakai strategi 502 gitu ya, yang lu ngupload konten terus abis itu lu komen-komen di konten orang gitu buat dapetin engagement, itu udah nggak works lagi. Tahun 2018 2017 masih bisa mungkin, tapi yang sekarang sih udah enggak. Kenapa? Karena lu mau sampai kapan chat-chatin orang-orang terus atau komen-komenin orang-orang terus di postingan orang lain buat dapetin engagement tersebut? Itu nggak works. Yang paling bener lu bikin konten emang kontennya bagus, orang pada suka. Lu gak usah capek-capek kerja, mendingan lu capek-capek di awal untuk nentuin winning konten yang winning ya, yang menang, yang bagus. Terus kalau udah dapet, lu tinggal bikin konten yang topiknya sama, editannya mirip. Sampai konten itu udah mulai jenuh, baru berubah lagi cara editnya atau cara ngemasnya. Gitu caranya. Ingat itu baik-baik ya. Nah, algoritma TikTok ini rada berbeda daripada si Instagram. Kenapa? Karena yang paling penting, ya, si TikTok ini dia lebih mengutamakan for you page-nya dibanding following page-nya. Kalau di Instagram itu lebih banyak orang ngelihat timeline yang konten kreatornya yang dia follow. Sementara di TikTok pas lu buka for you-nya duluan. Dan dia punya search engine juga, serta konten seperti ini ada feed based post-nya juga, algoritma feed dan algoritma search engine. Jadi dua-duanya punya. Nah, di sini poin kedua, for you page dimunculin pertama. Artinya memang si TikTok ini tujuannya adalah nge-growin lu, dibantu nge-boost konten-konten gak cuman yang di-follow sama orang yang nonton kita doang. Tapi memang di-boost ke orang-orang yang belum kenal sama kita. Jadi lebih banyak nge-push konten non-following sehingga ada potensi untuk lu grow lebih bagus. Tapi side effect-nya, kesetiaan dari followers itu perlu dipertanyakan. Karena dia juga untuk nge-follow lu gampang banget, tinggal klik plus. Klik plus gini doang. Seperti itu. Oke?
Jadi lu grow bakalan bisa lebih cepat di TikTok, tapi kesetiaan followers lu belum tentu sekuat di Instagram. Karena memang secara platformnya dibuat seperti itu. Ketiga, engagement berpengaruh ke performance boosting. Sama seperti Instagram juga, si TikTok ngelihat dari engagementnya juga. Nah, skemanya juga sama seperti Instagram. Si TikTok itu biasanya ngirimin dulu ke 10% followers, atau berapa persen gak ada yang tahu, dilihat dari engagement skornya, baru nanti di boosting lagi sampai ke non-followers tersebut. Bisa juga paralel. Sama seperti Instagram juga, mirip juga seperti ini. Nah, tapi karakter netizennya yang agak berbeda nih. Karakter netizen di TikTok, ini orang TikTok banyak yang gak berani ngomong ya. Mayoritas itu remaja sampai dewasa awal. Jadi tuh ternyata ada yang umurnya masih 10 sampai 17 tahun yang menggunakan TikTok. Ya lu lihat aja anak-anak SD sekarang pakai TikTok juga gitu loh. Tapi TikTok orang-orangnya gak berani ngomong ini karena ya semuanya berarti underage kayak gitu. Tapi mostly dipenuhin sama ya umur di bawah 18 tahun, 18 sampai 24 sampai 25 sampai 35. Inilah TikTok isinya. Nah, karena mereka mayoritas adalah remaja sampai dewasa awal, buying power-nya belum begitu besar. Ditambah lagi sistemnya si TikTok yang dimana For You page yang ditongolin, mereka nggak akan inget kreator-kreator mana aja yang di follow. Sehingga untuk membeli akan lebih kecil conversionnya dibanding Instagram. Tapi meskipun daya beli masih kecil, belum terlalu besar, but ada potensial. Mungkin ke depannya anak-anak yang remaja dan dewasa awal tersebut karena udah terbiasa sama TikTok, dia mulai akan belanja di TikTok. Makanya sekarang kan TikTok bikin namanya TikTok Shop dan lain-lain untuk nge-boosting hal tersebut. Tapi lihat TikTok Shop itu rata-rata juga barang-barang murah, kayak tisu harga 7.000, skincare harga 35.000. Karena memang daya belinya masih kecil. Dan kemudian tidak begitu setia dengan kreator yang di follow. Oke, inilah TikTok. Kesimpulannya, TikTok ini adalah not social media, tapi konten atau video sharing platform. Jadi memang TikTok itu membedakan dirinya dari social media, dia adalah content sharing platform. Tujuannya memang buat sharing konten. Maka dari itu TikTok membuat yang pertama kali kalau lu buka aplikasi TikTok adalah For You page-nya. Karena memang tujuannya untuk sharing konten-konten yang sesuai dengan karakter yang lu suka. Makanya akan sangat besar potensinya untuk nge-grow awareness. Bukannya audience ya, awareness. Nah tugas lu adalah gimana cara si TikTok ini bisa ditarik audiensnya ke Instagram. Gitu, karena ujung-ujungnya lu bakal nge-pull followers lu di Instagram. Itu paling enak deh. Terus sama seperti Instagram juga, newsfeed type butuh konten yang terus-menerus baru. Jadi memang TikTok itu perlu kita untuk upload terus-terusan. Dan memang TikTok juga ngelihat sesering apa kita upload. Itu per November 2022 ini, dari teman gue yang kenal sama orang TikTok, dia bilang memang TikTok ngelihat dari konsistensi lu dan jumlah video. Tapi bukan berarti nyepam ya. Meskipun tetap video lama di-push. Jadi kalau bedanya kalau Instagram ini, konten-konten gue di tahun 2020 udah gak pernah di-boost lagi. Tapi TikTok itu masih suka ada 1-2 yang di-boost. Nah yang ketiga, kurang begitu bagus buat kumpulin community atau fans. Betul. Nah untuk grow di TikTok, yang paling penting adalah topik, hashtag, dan filter trend is the key. Jadi ada topik trendingnya apa, lagi bahas apa, lu ikutin. Yang penting ada benang merahnya. Hashtag yang lagi trendingnya apa pakai, yang penting ada benang merah sama topik yang lu bahas, dan filter apa yang lagi trend lu bisa pakai juga. Ada satu lagi kelupaan gue tulis yaitu lagu apa yang lagi ngetrend, itu bisa dipakai juga. Tapi jangan maksain, kalau misalnya hashtagnya lagi bagus tentang food vlogger gitu, kita kalau misalnya ngomongin tentang lawak-lawakan ngelucu-lucuan, ya jangan dipakai. Ngapain? Gitu. Oke, begitulah detailnya tentang TikTok algoritma. Nanti lu akan belajar taktik-taktiknya, strategi-strateginya di TikTok hack modul-modul di bawah. Oke? Jangan langsung lengkap dulu, ikuti dulu pelan-pelan sampai ke advanced audience centric. Oke? So, see you in the next module. Bye-bye.